Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah kita haturkan atas limpahan nikmat yang kita terima, wabil khusus nikmat iman yang harus kita jaga dengan bermajelis ilmu. Dan alhamdulillah di masjid ini sudah kita awali mempelajari tentang zakat, dan ini pelajaran terakhir, mudah-mudahan waktunya cukup, yaitu zakat pertanian, zakat pertambangan, dan zakat harta karun, sama zakat fitrah. Jadi saya bahas secara ringkas, cepat. Mungkin ada pertanyaan, kajian sakit ditanyakan, nanti nggak jelas kapan-kapan dibahas lagi lebih dalam. Biar temanya ganti tema puasa. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam zakat pertanian Allah taala berfirman, wa huwallazi ansa'a jannatin ma'rusyatin wa ghairu ma'rusat wa nakhli wa zar'a mukhtalifan ukuluhu wa zaituna wa rumana mutasyabiha wa ghairu mutasyabih kulu min samarihi idza asmara wa atu haqqahu yauma hasadi. Ini menjadi dalil tentang wajibnya zakat pertanian. Dan dialah Allah yang mendirikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon-pohon kurma, tanaman-tanaman yang bermacam-macam buahnya, ada zaitun dan delima yang serupa bentuknya dan warnanya dan tidak sama rasanya. Artinya banyak buah itu podo-podo duren bentuknya beda, kadang bentuknya podo warnanya beda, bentuknya podo warnanya podo rasanya beda. Makanlah dari buahnya yang macam-macam itu bila dia berbuah, wa atu haqqahu yauma hasadi, dan tunaikanlah haknya ketika panen. Ini menjadi dalil wajibnya bayar zakat ketika panen. Kemudian syarat zakat pertanian yang pertama itu yang dipanen adalah biji-bijian dan buah-buahan. Jadi nek jenengan panene kayu jati, nah niku mboten enten zakate. Ngoten nggih, kan enten piye nanam jati to. Kemudian bisa ditakar dan diukur, bisa ditimbang, bisa diliteri. Jati kan boten saged diliteri, nek ditimbang yo perkosa atau rowo. Kemudian dapat disimpan. Jadi sesuatu yang dapat disimpan. Panenan sing boten saged disimpen niku napa? Contohnya Pak, tanaman, makanan nek ora iso disimpen, contohnya napa? Panen apa? Panen lombok iso disimpen ta? Garing sik. Bosok, lombok, terus tomat. Tomat ini kan ada freezer ya. Ya, jadi sayur-sayuran tidak termasuk di situ ya. Kemudian tanaman itu tanaman yang tumbuh dengan usaha dari manusia. Jadi bukan tanaman liar. Jadi misal ya, dengan tinggal di pinggir alas, di alas panen nopo, panen durian di alas, buatan medal zakatnya. Karena itu tanaman yang alas. Tapi nek niku ten kebon jenengan, nah niku lain cerita. Kemudian mencapai nisab. Nah, nisabnya niku 5 wasak. 5 wasak niku 60 sok. Matur nuwun jazakallahu khairan. 60 sok. 5 wasak, 1 wasak niku 60 sok. Berarti nek 5 wasak niku 60 ping 5 300. Terus sok niku kira-kira ya Pak, niku sekitar 2,5 kilo. Berarti 2,5 dikali 300 ya sekitar 750 kilo. Hitung kintal setengah. Nanti kalau hitung kintal setengah itu keluar zakatnya. Nah, jenis yang wajib dizakati disebutkan dalam sebuah hadis, yaitu al-hintoh was-sa'ir wat-tamar waz-zabib. Yaitu hintoh itu gandum halus, sa'ir itu gandum kasar. Jadi tanduran sing biji-bijian ya, berarti pari, jagung. Terus kurma itu berarti buah-buahan yang apa istilahnya? Sing modelnya ngoten niku contohnya kelapa, sawit.
Terus zabib niku anggur nih dikeringke. Nah, berarti nek cara buah-buahan ya buah-buahan yang bisa ditimbang, apel ya kismis. Kemudian nomor lagi. Nah, nisabnya laisa fi maduna khamsi ausakin sedekah. Enggak ada zakat pada tanaman yang di bawah 5 wasak. 5 wasak 1 wasak 60 sok, 60 sok ping 5 300 sok, 300 sok ping 2,5 kilo, ketemune 750 tadi. Nah, kadarnya zakatnya pinten? Nek kemarin zakatnya 2,5%, 2,5%, nek pertanian 10%. Kalau niku ngangge air hujan. Tapi kalau itu ngangge air ngumpul, maka ten niku zakatnya 5%. Nek campuran udan dan ngumpul, maka di situ zakatnya 7,5. Nek niku wite gede-gede kaya duren, ora udan ya metu wae, niku pinten berarti? Pinten berarti, Pak? Ya 10%, maaf, 10%. Kenapa? Karena airnya dengan nyiram toh. Tapi nek yang dengan nyiram, harus ngumpul, itu 5%. Dan kembali ke yang awal-awal, niki wajib dengan dalil. Insya Allah barokai urusan usaha jenengan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lah, misal dengan gadah tanaman ini pari, sijine nandur ketan, sijine nandur gabah beras itu. Nah, terus sijine rojo lele, sini ya pakian nampak, sijine mendek wangi, macam-macam lah. Lah niku ampun diitung siji, tapi di total mawon. Sing kene panen 3 kintal, sing kene 2 kintal, sing kene 5 kintal, 3, 2, 5 sak ton, nah pun betul zakatnya. Makanya nih, berarti jangan iki dhewe. Sematan ugi kambing yang kemarin kita bahas. Kambing nek sijine wedhus Jawa, sini wedhus. Mboten wedhus balap lho ya. Wedhus napa domba. Iku nggih hitungane diitung padha wedhuse, sama-sama wedhus lho. Nggih, sapi nggih ngoten, sijine sapi ireng, sapi putih, sapi limosin padha sapi. Hitungane ekorane. Ngoten nggih. Nah, ditunaikan kapan? Nah, ditunaikan ya setiap panen. Nanti dalile wa atu haqqahu yauma hasadi. Bayaran zakatnya pertanian kuwi nek pas panen. Nek pas panen. Nah, terus pernah ditanya saya, gimana dengan zakat buah-buahan? Nah, maka Allah tadi berfirman, wa atu haqqahu yauma hasadi, maka berikanlah haknya pada panennya. Maka di sini disebutkan oleh Nabi SAW, fima sakotis sama wal uyun au kana asariyanil usur wa masukiya bin nadhi nisful usur. Tanaman yang disiram oleh air, mata air atau sungai, maka zakatnya 1/10, sedangkan yang disiram dengan tenaga atau biaya maka 1/5. Nah, hadis ini enggak nyebutke napa tanduran buah tertentu atau tanaman tertentu. Semua tanaman yang menghasilkan hasil yang bisa ditimbang, bisa ditaker. Nah, di situ nek kemudian bisa mencapai satu nisabnya yaitu 750 kilo, maka keluar zakatnya. Sehingga dengan ada pelem, ada klengkeng, jamu, niku nek panen niku nggih mantimbang. Nah, sehingga ditimbang itu enggak harus terus dirotoki kabeh lagi ditimbang boten. Maksudnya saat ini dengan opet dengan kilo sekental, opetnya sekental ping 8 berarti 800 kental, 800 kilo, 8 kental. Kolong kental ya berarti sudah keluar zakatnya 10%. Mergane napa wite gede misalnya. Jadi jenengan yo ora tau nyirami niku yo urip yo metu wae. Paribasane kan itu bener-bener pemberian Allah Subhanahu wa taala jenengan ten griya jumeneng rami-rami nanti metu kembange, nanti metu pendele, nanti gede. Nah, daerah kedisian codot ya alhamdulillah sopane. Dan niku nek jenengan saged nimbang 8 kintal, berarti metu 10% 80 kilo. Nah, nek entek Mas, cak timbang tapi entek misalnya. Nah, maka jenengan dikira-kira, oh totale 8 kintal ning buahe wis entek. Nah, maka buahe niku nek ten peken pinten? Nah, misal jamu kristal, misalkan nek ten piye ten pundi Kargoyoso sekitaran kok do nandur jamu kristal
kristal. Nah niku misal 20 kilo dari jambu kristal, misal sekilone 20.000 berarti pinten 20.000 ping 20 saiki 500 tokke zakate. Ngoten nggih. Ajeng tangkep monggo. Nah, terus enten pelih zakat madu. Nah, nek madu kadek benten. Nek madu niku nisabnya 160 kaki itu ton. Dan itu sekitar 62 kilo. Kalau 62 kilo madu dengan panen, dengan cetak madu dengan lancung itu nggak dipanen, untuk hasil 60 kilo minimal, maka zakatnya 2,5%. Niku nek madu. Lah lajeng nek barang tambang kali napa harta korun. Barang tambang kali harta korun disebutkan dalam sebuah hadis wal ma'dinu jubarun wa firrikasi al-khumus. Barang tambang atau ma'din adalah harta yang tidak ada ganti rugi jika ada yang meninggal dunia karena menggalinya. Jadi nek jenengan duduk-duduk teng rumah sumur minyak, maka disebutkan di sini dan harta karun, maka zakatnya adalah 1/5 al-khumus. 1/5 itu berarti 20%. Jadi jangan nemu emas 2 kilo, berarti 20% ini itu pinten? Petangkon harus dizakati. Nah, wah, berarti yang akeh banget lah. Jangan nemu yo akeh yo 2 kilo gitu. Makanya jangan yang profesinya sebagai pemburu harta karun ya harus ngerti ini. Nah, kemudian kita pun Pak, pertanian, Pak, pertanian, madu, nah, kemudian barang tambang kali harta karun. Sekarang kita masuk ke mustahiknya. Nah, mustahik itu orang yang menerima zakat. Itu enten 8. Innama shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Fuqara masakin, wong fakir, wong miskin, wal amilin, amil. Kemudian wal mu'allafati qulubuhum, orang yang dilembutkan hatinya. Dilembutkan hatinya niki enten sing wong kafir lagi mlebu Islam niku saged. Atau wong Islam ning wanyel banget karo wong Islam. Jadi kok dengan dikei zakat itu dia harapannya bisa lebih lembut sama kaum muslimin, lebih hansal. Misalnya lurah atau pejabat yang karo Islam wanyel ning jane ya Islam. Nah dengan dikasih zakat itu terus dia sudah mulai berubah. Karena Nabi mengatakan tahabu kasih hadiah timbul cinta. Nah mungkin dengan dikasih hadiah itu dia kemudian rodok melunak, nah, itu saged. Atau orang kafir yang belum masuk Islam ning diharapkan masuk Islam itu dihansal. Atau wong Islam sing anyaran ajar Islam umure dah tua, gak tahu ngetok ning masjid, gak tahu ngetok sholat, ya wis lagi mulai mendekat ke masjid dan itu angsal. Bisa termasuk kategori itu. Tapi nek orang-orang ini tadi sudah dengan KI tiap tahun bahkan puluhan tahun dengan KI urane perubahan, dia ampun ditutuke, wis rampung ra usah wae. Jadi misalnya non muslim, dengan berharap dia masuk Islam dengan kasih zakat. Dengan kategori mu'allafatu qulubuhum, tapi wis dikek 20 tahun kok yo ngono-ngono wae gitu. Ya wis aku ditutuke dadi 21 tahun. Ngoten, sematen mugi piye sing napa niku wong ra salat dikei zakat dan salat, terus dikei zakat 10 tahun kok ora malih-malih wis rasa ditutuke. Masih ada orang salat yang butuh itu masih ada. Makanya Nabi mengatakan atau sahib ila mu'minan wa la taqut amaka ila taqiyun. Nek kekancan karo wong iman, nek ngekeki panganan yo wong takwa. Nah wong takwa ya wong salat berarti gitu. Termasuk jenengan mungkin nek gawe buka poso niku ya mau didengke tenggalan. Ya kadang niku enten piyai bar didungi langsung minggir mukah. Nah poso ora ya mbuh gitu kan. Yo sing do adus cat silver niku lho. Niku kadang nek kedungan nanti pas ke Jogja mulai tengah telu ning dalan niku nampa ngoten. Ya langsung limpir mangan gitu. Ora poso berarti. Gitu. Makanya jangan menjadi wasilah kejelekan buat orang. Ya. Kemudian wal mu'allafatu wa firriqab, membebaskan budak. Budak kan enggak ada. Jadi tadi kan 8. Perbudakan mboten enten, berarti kantun 7 gitu. Kantun 7. Kemudian wal gharimi, orang-orang terliputan. Dengan ngertosi enten piyai nanti gawean, mungkin garwane kecelakaan atau meninggal nanti gawean, terus golek
nopo silian beras lah nopo lah tinggi pangan. Dan itu diselamatkan dengan zakat. Kemudian wa fisabilillah. Sabilillah ini sebenarnya makna secara khusus itu adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Tapi sebagian ulama membolehkan kalau itu dijadikan dalam bentuk pembiayaan sekolah anak-anak kaum muslimin yang enggak mampu bisa. Wa ibnu sabil ini orang yang terputus dari perjalanan. Nah, ini bisa juga diguniketi orang-orang yang sekolah tebing, misalnya demikian dan karena nopo anak orang duwe ketopo sekolah ten Mesir misalnya atau ten Arab. Nah, butuh tiket, ya, ditiketi saged. Nah, kemudian niku wau 7 nih. Jadi 8, tapi kemudian Rikop ini pun hilang, jadi kantong itu. Nah, pada 7 ini nggak harus dijumroto. Mana yang paling darurat? Artinya kalau kemudian daruratnya itu orang miskin, orang fakir di sini banyak, ya itu diselamatkan. Dan saya secara pribadi dari hasil menelaah saya termasuk yang kurang cocok kalau zakat itu kemudian dijajak ke masjid. Dengan harus prioritas ke orangnya dulu. Jadi usahakan zakat itu bisa mengeluarkan orang dari mustahik menjadi muzaki. Tapi nek jadi masjid, orangnya dari tahun ke tahun akan jadi muzaki. Gak akan signifikan perubahannya. Nah, misal ya sing mau ditulung niku kelompoke enten 5, piye dimodali wedhus piye, diopeni sing tenang. Namun kados kelompok-kelompok tani tertentu niku untuk wedhus entek, ampun iki zakat yo kudu dipeni tenan. Jadi harus tanggung jawab gitu. Nah, cepake nggone dimodali ya mlampah. Nah, mungkin dari modal itu modalnya bisa kemudian diambil ketok tularnya meneh dan orang lain lagi yang mau usaha. Jadi modalnya enggak hilang tapi bisa kemudian terus dipakai lagi. Tapi nek akhirnya hilang ya pun untuk dana zakat enggak apa-apa. Nek akhirnya hilang rugi, jadi misal dari kandang mriku dan gede tambah gede, sambal gede kudu mati kabeh, ya sudah enggak bisa apa-apa kalau udah kayak gitu toh. Nah, tapi nek kudu ngarit ra ngarit ya mati ya tanggung jawab dia. Ngoten nggih. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah niku, jadi orangnya jangan dijadikan bangunan, jangan dijadikan benda-benda yang sifatnya fisik yang pada akhirnya tidak mengangkat derajat orang dari orang yang mustahik harus menerima zakat menjadi orang yang mengeluarkan zakat. Nah, kemudian kita masuk ke zakat fitrah. Zakat fitrah disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Abu Dawud nomor 1609 dari Ibnu Majah 1827. Beliau dari Ibnu Abbas beliau berkata, "Faradha Rasulullah SAW, Nabi SAW mewajibkan zakatul fitri tuhratan lis-shaim." Zakat fitrah itu diwajibkan sebagai pensuci buat orang puasa. Dari apa? Minal lagwi war rafath, dari sendaguro dan omongan-omongan jelek. Kadang-kadang enten biaya poso niku yo sik ngoten niku omongane elek, sok-sok hapus-hapus. Nah, ngomong elek dan hapus-hapus itu tidak membatalkan puasa, ning ngurangi pahala. Nah, Gusti Allah niku masih memberikan rahmat dan kita semua dengan memberi kesempatan dengan mengeluarkan zakat fitrah niku bisa menghapus dosanya itu sehingga pahala puasa niku mboten kelong kata. Nah, kemudian disebutkan di sini watu matal lil masakin dan sebagai makanan buat orang-orang miskin. Nah, ini menjadi dalil oleh sebagian ulama yang berpendapat bahwa zakat fitrah niku hae fakir miskin saja. Walaupun saya nggak memungkiri kitab-kitab tertentu menyebutkan bolehnya digunakan untuk 8 golongan yang lain. Hanya saja cara mengkompromikannya teniki hanya fakir miskin teniki 8 boleh. Cara mengkompromikannya dari 8 ini mengutamakan fakir miskin. Tujuannya kenapa fakir miskin diutamakan dengan zakat fitrah agar sesuk niku nek Idul Fitri piyayine niku enten sing judah. Ampun ngantos kok enten wong ora duwe kaliren pas Idul Fitri. Karena Idul Fitri niku hari di mana kita bersukacita, bergembira dan itu hari raya kita. Ngoten. Makanya ketika Nabi SAW masuk Madinah, semua hari raya yang ada niku dirampungi alias boten ditutuke, cuma dilanjutkan atau diganti dengan Idul Fitri dan Idul Adha. Mboten enten sanese.
Nah, disitulah kemudian Nabi mengatakan tu'matal lil masakin, sebagai pemberian makan buat orang-orang miskin. Man addaha qabla shalah fa hiya zakatun maqbulah. Sing bayar sadurunge salat, berarti waktu zakat fitrah terakhir niku sadurunge salat Id niku. Sadurunge khotib naik mimbar niku. Jadi jenengan bar subuh cek ketoke zakat fitrah angsal. Mung, ngaten munge. Nek jenengan titip ning masjid engko kebingungan nek ngedungke, ngoten to, soalé kudu nyempake. Pramila jenengan yang mepet-mepet ngoten niku mendingan dulung dhewe, mboten usah dititipke masjid. Tapi sebagai pengurus masjid jenengan juga harus cerdas. Boleh jenengan terima didungke mengko bar salat ning jenengan akadkan sebelum salat. Misal si A orang miskin, jenengan ternyata sadurunge salat cek nampa 200 kilo, 2 kental. Bruk ngoten, nggih kula tampi. Mergo dhek dhewe nek arep mbagikke mungkin yo gak ngerti atau gak tahu mau kemana gitu kan. Nggih kula tampi, tapi jenengan harus langsung refleks wis takekke mbah kae. Parani mbae sadurunge salat Id, Mbah mungkin bar salat jenengan kula kei zakat fitrah ing piyai Jakarta ingkang napa kondur ten Hulu namine niki 2 kental. Nggih, ning ling-lingke mengke kula ajeng napa nata kloso riyin. Nggih Mas, matur nuwun alhamdulillah niku angsa. Ngoten. Jadi jangan sampai nanti sing zakat bingung kekene sapa, terus masjidnya ya bingung ling nampa ngedungkene kapan, akhirnya enggak ada solusi. Solusinya ngoten niku nggih. Jadi solusi yang pertama yang wajib zakat silakan ngetokke langsung piyambak kepada orang yang membutuhkan, atau kalau memang harus diserahkan ke masjid, masjidnya juga bisa menerima, ning segera diakadkan. Nggoleki mbah iki angel wong gene sapa kebon sik sadurunge salat nggih jenengan saged nitip ten RT ne diakadke yen kali RT ne. Ki nggo wargamu jenenge mbah iki menurut analisa takmir wong butuh. Oh cocok. Nah, wis tampa sik wakile. Soale mbah emo tak parang omah ra enek, kok nang sawah sik ya gitu. Randuwe di sawah iki. Kadang kan wong ngoten niku lho, di sawah nek wong randuwe. Di sawah iku berarti wong duwe, gitu. Wong nek sawah saiki nek didol munine wis eman, aja dikeki zakat. Nggih. Nah, sing di sawah protes. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang harus dibayarke pinten nek zakat fitrah niku 1 sok. 1 sok niku nek sekilo niku ada perbedaan pendapat ulama. Dan walaupun nyata perbedaannya sampai pirang-pirang. Nah, niku nek ngangge napa beras Mesir niku ketemune 2,7 kilo. Nek nganggo beras Amerika ketemune 2,44. Nek nganggo beras merah ketemune 2,2. Nek ngangge gandum ketemune 2,8. Nah, sehingga ada sebagian ulama sing wis digenemke wae telu napa 3 kilo. Nah, 3 kilo pun aman 3 kilo. Jadi jenengan misal putrane 3 kali jenengan kali sekalian 5 ping 15 kilo pun. Langkung saya dengan punjulane mungkin insyaallah dihitung sedekah. Nek kurang malah dihitung utang, repot ngene. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus zakat fitrah ini harus diserahkan ke siapa? Berapa orang? Maka yang pertama itu diserahkan ke warga yang ada di sini. Wis jenengan sing ten Bulu rasa gagas wong Jaten, wong Bulu rasa gagas wong Uniran, rasa gagas wong Tegal. Mriki jenengan kelompokkan itu orang fakir miskin itu. Nah, orang fakir miskin itu jenengan kelompokkan nek enten 10 ya dum 10, nek enten 20 dum 20, nek 50 ya dum 50. Pun niku mawon. Kok wong fakir miskin gak enek, nah silakan jenengan gagas wong Tegal wong Uniran. Wong cetak silakan. Wah, ini sugih kabeh duwe omah gede, dicukah, sawahe omahe berase gabahe pirang-pirang omah. Nah, monggo. Dan jenengan sebagai orang mampu ketika ditarik berzakat fitrah, saran kula anu dengan tampi. Kenapa? Karena iki mung pikiran kula nggih. Niku kan jahaknya orang fakir miskin. Kalau kita menerima
nggih koyo ndongake awake dhewe kok dadi wong fakir tenan piye gitu kan. Nah, maka yang terbaik ampun jenengan tampi. Ngoten nggih. Nah, dan saran saya tinggi Mas Takmir dan pengurusnya dan jajarannya nggih jangan kayak praktek sebagian besar masjid di sekitar sini yang saya tahu itu dikelumpukke, begitu ngelumpuk terus diadai 5 kilonan, didungke neh per omah niku kleru. Sing bener niku kelumpukke nggih, usah ngelumpuk sak ton rong ton. Nah, wong ora duwene enten pinten. Nah, wong ora duwe niku datane bisa ditarik dari Pak RT. Dari Pak RT ya ora kudu kabeh, diverifikasi melih. Oh iki statusnya ra duwe tapi di sawah rong patok coret, kira duwe tapi penganggone gede-gede coret, monggo itu hak jenengan sebagai pengelola zakat. Kenapa? Karena kalau zakat yang haknya orang kok kita kasih ke orang yang salah, loh akhirnya kita nggak dapat pahala, yang dapat dosa. Makanya kumpulkan itu orang-orang fikir miskinnya itu kalau memang ada 20 ya sak ton por 20, nah ada 10 ya sak ton por 10. Lho enak lho wong siji untuk sekental mboten napa-napa. Mboten usah meri. Jadi bedane fakir miskin ngeten Pak. Kula cetakkan. Fakir miskin. Miskin niku orang sing duwe gawean ning kebutuhannya lebih banyak daripada gawean. Nah, miskin fakir orang yang nggak punya kerjaan tuh dia punya kebutuhan. Lah kebutuhannya berapa? Pemerintah niku sudah menetapkan adanya niku UMR niku. Niku nek jenengan pelajari UMR niku nek mboten klen to nggih, itu sudah dirancang untuk kebutuhan suami istri anak 1 atau 2 gitu. Nah, sehingga misal satu orang niku per hari butuh 10.000, ping 30. Dadi nek misal niku suami istri kemudian anak 2 kok UMR-nya itu ditetapkan misal dia mriki 2 yuta. Nah, ternyata DE kerjane niku entuk emu 1,5. Berarti per bulan niku dia kurang 500.000. Kurang 500.000 niki berarti dia sudah masuk dalam kategori orang miskin, duwe gawean ning hasilnya kurang. Kan walaupun pemerintah tetap UMR kan enten toh pegawaian sing gajine di bawah UMR toh. Nah, itu bisa jadikan standar 500 ping 12 6 yuta. Berarti setahun itu kurangnya 6 yuta. Sehingga kalau teng mriki niku enten zakat mal 100 yuta, piyai niku wau jenengan kei 6 yuta dari zakat mal, maka setahun dhek ra entuk napa bantuan kok ngendi wae. Kok negara ra entuk, kok tanggane ra entuk. Pokoknya benar-benar dia sudah selesai dari kata miskin tadi. Ngoten. Nah, orang fakir parah melih, kebutuhannya 2 yuta ning gak digawean, berarti 2 yuta ping 12 24 yuta. Jenengan kasih 24 yuta setahun itu dia nggak boleh dapat napa ning negara iki jenenge BLT, gak entuk untuk raskin, gak entuk nompo, pokoke napa mawon gak entuk, gak berhak dia. Lah nek dhek cek tetep nompo pripun diitung sik. Nah, BLT-ne pinten? BLT-ne pinten te? Pak RT. Ping 12 300 per bulan. Nah, misal tadi wonge butuhe 500 ya berarti kurangnya 200. 200 ping 12. Pinten Pak? 2 yuta 200. Masjid entuk 200 berarti biaya niku selama setahun wis ora entuk napa bantuan. Karena kan BLT kan pun dikapling loh, nek pun dikapling niku kan dibatalke ya ora iso to, maka zakat menambahi kekurangannya. Termasuk yang tadi daerah digawean butuhe 2 yuta ping 12 24. Kok itu BLT ini 300 wau, berarti kurangnya 1 yuta 700 ping 12. Nah niku pinten 10 juta. Ngoten. Niku nek ngangge standar UMR. Tapi nek ngangge standar kebutuhan misal nggih, oh butuhmu apa? Ngontrak setahun piro? Misal omah ten mriki 4 yuta, wis 4 yuta bayar sik. Rampung setahun. Terus anake sekolah iki bayar SPP-ne setahun rampung. Terus mulai tinggi mangan sebulan piro? Sebulan 1 yuta ping 12 nyo rampung. Setahun niku mengke DS ra entuk nomor bantuan yang budi-budi. Ngoten. Nah, ini kalau diterapkan dengan baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, harapannya hari ini dia mustahik, tahun depan niku dhek dadi muzaki. Tapi nek ngapunten zakate didum 5 kilo atau nek duwe didum 100,
Niku sakniki dhek mustahik kok nunggu tahun ngarep sesuk dadi mustahik meneh. Mergane napa lah ya mung sithik niku lho. Artinya kalau tadi orang miskin misalnya untuk orang kintal beras kan ora mungkin di maam sedanten kok. Mungkin didol setengah. Nah, mungkin setengah ini nggih modal nggih saged, nggih nyaur utang nggih saged, nggih tuku gula teh nggih saged, nggih napa mawon terserah enggak apa-apa. Dan orang yang sudah menerima itu mau dijual enggak apa-apa. Nanti dalam hukum terkait dengan kurban, panjenengan sebagai panitia, sebagai sahibul kurban nggak boleh jual kurbannya. Bar dipotong nih boleh, dagingnya jenengan sate nggak boleh. Tapi nek pun dikeke, jenengan sebagai wong sing nampa, aku nek mangan iki lah darah tinggi. Jenengan sate, mboten apa-apa. Sebagai sing nampa, nek jenengan sahibul kurbannya atau panitianya atau yang ngurusinya, wakilnya nggak boleh. Apakah jual kulitnya, kakinya, sirahnya, ya sirahnya, dasnya, gitu kan? Nah itu tidak boleh semuanya, ngoten ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian apa mulai niki? Pun rampung, pun monggo tanya jawab, ayo, monggo Pak. Langsung agak. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Itu kriterianya apa? Yeah. Jadi orang butuh itu ada dua, as-sa'il wal mahrum, wani jaluk karo orang. Nah, kalau ngomongkan zakat, tuh khadu min agniyaihim wa turaddu ila fuqara, diambil dari orang kaya di kampung itu dikembalikan ke orang miskin di kampung itu. Sebenarnya dia enggak berhak, tapi jangan dengan gelake dhek nek dhek moro dikeki wae sak propirane. Jadi mungkin misal jenengan pun nyepake napa setengah kilonan teko kei atau nek duit 20.000 kei dari jangan apa. Dek ngemis kok itu kasih aja enggak apa-apa. Tapi kalau yang di kampung tadi loh, bener-bener orang kampung tuh harus didata, ditarik dari RT ini tadi, wongnya piro, terus diseleksi lagi, oh ketemunya semene, wong-wong ini sudah dapat bantuan dari mana aja itu dikurangi, terus kebutuhannya seberapa, singkatnya kekurangannya semene, gitu kan? Nah, kira-kira ini pun emang ada barangnya itu kepada orang-orang yang berhak ini. Makanya tadi di depan saya bilang nek sakit jangan jadi bangunan, jangan jadi jalan, jangan jadi macam-macam, tapi kembalikan ke orang-orang ini biar orang-orang ini mengerti. Dan tadi yang di depan saya bilang pastikan di orang-orang sholat, orang-orang sholat. Yo nek di orang sholat ya biar harapannya nang masjid. Jadi pas ngelungkin itu kalau dikei, kalau dikandani nang masjid. Kulo biasanya nek kali bojo kula ning napa jajan iki dalan. Kadang-kadang wong ngamen to. Wah, takon nang karuan. Bojo kula wis pokoke piye carane kek ndang lunga wonge iku lho. Nek kula ora. Padang rum dereng. Dan rasa nyanyi, apalan dan alif klasis ora dan saged wis Al-Fatihah iso to. Nah, so minggu pesen mangan. Yo engko tak lho kae, nek kek 1.000 lho, iki tak iso 50.000 linggo. Nah, bareng wis linggo kita ajak ngobrol, ngendi gitu kan. Terus terakhir intine ya wis, hati-hati ning dalan, madang wareg dolani salat. Artinya kalau jenengan harus memberi orang yang enggak sholat, pastikan jenengan punya pesen sholat toh. Nah, jadi dakwah niku enggak harus ngeten iki, Pak. Nek ngeten iki ngapunten jenengan kedah sekolah, kedah ngaji, tapi saged jenengan itu berdakwah dengan cara model ngene iki. Jadi wong ngemes wong ngamen, silakan jenengan beri tapi kasih pesan gitu. Kasih pesan yang baik, kan sholat niku dulu. Karena orang kalau udah sholat dia akan mulai ngerti halal haram gitu. Jadi yang tadi itu silakan dikasih. No, jalani sholat. Kenapa? Karena dia mau meminta. Monggo. Mumpung masih setengah jam. Ada yang berpendapat. Yang korban tadi. Korban. Itu kalau dibagikan pada orang yang kaya, tidak boleh dijual. Kalau orang yang macam itu boleh dijual. Kalau banyak, ya untuk beli beras. Ya. Ini korban ya. Jadi temanya tadi zakat, beliau tanya korban karena saya bingung korban. Korban itu, kaidahnya itu dibagi 3. Yang pertama untuk dirinya sendiri yang dimakan. Yang kedua dihadiahkan. Dihadiahkan ini boleh ke orang kaya. Jangan kayak lurah itu, jangan kayak bupati ya untuk, gitu kan. Nah,
Kemudian yang ketiga, niki disedekahkan. Sedekahkannya untuk orang tidak mampu. Apakah harus sepertiga? Ulama berbeda pendapat antara ya dan tidak, boleh dan tidak. Sehingga niki masukan dari saya. Ketika misalnya dengan menetapkan sing nitip pedus siji jatahe mung napa biasane om sambil karo ati. Nah, terus piyaine sanjang, mbok aku nambah nambah daging sekilo misalnya. Nah, jenengan lilo alhamdulillah niku klop gitu. Karena dia juga punya hak untuk ngarani gitu kan. Nah, tapi nek ngaraninya banget ngapunten lho niki nek jenengan ngarani banget mendingan mabeleh dhewe. Akhirnya dibeleh dhewe ning omah juga enggak apa-apa, enggak salah juga gitu. Jadi menyembelih itu enggak harus di masjid juga gitu kan. Nah, hanya saja nek iso barengan itu langsung sae gitu kan. Nah, kemudian yang diterima, yang sudah diterima berarti kan sohibul kurban yang punya nih, dia enggak boleh jual. Nah, yang dihadiahkan dan kepada orang miskin, karena ini adalah pemberian, sudah diterimakan, maka dua-duanya boleh dijual. Jadi semua yang sudah kita berikan ke orang, nggak boleh dipersyaratkan ojo didol satu. Nah, dalam konteks kurban, orang yang sudah menerima dan bukan sohibul kurban, maka dia boleh menjualnya. Nggak harus kemudian orang miskin, orang kaya pun juga nggak apa-apa. Jadi misal, adalah demikian bakul bakso, itu bukan bakul bakso. Nah, gara itu kurban dibumbuke, dadake bakso kan didol, mboten napa-napa. Mboten. Nggih. Adapun misalnya nanti berpendapat ngoten ya itu bagian dari pendapat dan sifatnya juga khilafiyah, artinya mungkin yang dengan pegang itu nggih monggo, tapi ada juga yang membolehkan dan tidak ada masalah di situ. Yang jelas nggak boleh itu yang menyembelih dalam arti sohibul kurban dan wakilnya ini takmir. Artinya kan ketika misal kurban kulitnya kakak, biasanya kan akan biaya muter kulit di kota. Niku nek saran saya jangan takmir atau pengurusnya yang menjual. Tapi wong ra duwe niku dengan kelompok isik yang tadi itu 5 atau 10 orang dikasih tahu iki jatahmu wong 5. Lah nggih napa? Ya cak jane terserah. Meh mbok napa pecel-pecel entuk, meh doseng-doseng entuk. Tapi nek jenengan danten iki ngersake yatra mangteng nggo mengke lak enten sing mara. Nah, sing mara niku mengke terus ditempuke kalih biaya-biaya 5 niki wakile setunggal lah. Nah, deal regane pinten dadi duit. Nah, niku wonten sing paling aman. Gitu. Wonten, Pak? Wonten malih? Monggo. Untuk yang mati itu untuk pekerja keras. Untuk berpuasa itu dia udah niat puasa. Ya. Tapi di tengahnya dia enggak kuat. Ya. Itu pahalanya apa sama yang 1 bulan beruntung enggak? Jadi dalam hal puasa, yang pertama kalau itu wajib, puasa wajib, maka jenengan harus niat dari malam, niat puasa. Niat puasa full, boten niat puasa engko dibatalke boten. Kan enten piye, wah kerjaku macul, aku niate nanti tekan tengah awan wae engko tak tuku es teh. Nek ngoten dari awal udah enggak sah puasanya. Pokoknya aku niat poso. Nah, ternyata di tengah siang enggak sanggup puasanya karena mungkin keliengan atau apa, nah maka dia boleh minum, membatalkan puasa toh. Nah, kewajibannya dengan mengganti di hari lain, mungkin kan piye kerja ngoten niku protes. Hari lain ini kapan wong prei ku ya mung minggu gitu. Lah minggu sebulan ping 4 ping 11 44 wis bot jane nek niat. Kadang ya ora niat. Nah, artinya tetap harus dibayar. Nah, pertanyaan jenengan, apakah pahalanya sama dengan yang puasa full? Tentu jawabannya tidak sama. Cuman seperti apa bedanya? Wallahu a'lam, saya nggak tahu. Karena nggak ada hadis yang menjelaskan itu. Lah kok bisa saya mengatakan nggak sama? Karena orang yang berpuasa di waktunya itu pahalanya insya Allah lebih baik daripada orang yang di luar waktunya. Makanya untuk ibu-ibu yang haid dan nifas itu dibahasakan oleh Nabi SAW sebagai orang-orang yang nuksanuddin, kurang dalam urusan agama. Wanita bertanya, loh, kurangnya di mana ya Rasul? Kata Nabi, bukankah kamu nek haid dan nifas kamu nggak sholat dan nggak puasa? Disitulah kamu kurang dalam agama. Nah, tapi bukan berarti kurang elek, bukan, karena emang kodratnya gitu, dia nggak bisa sholat dan puasa pada waktunya karena ada darah haid itu tadi. Nah, maka dalam konteks kita, kalau kita ada halangan dan kita harus puasa di hari yang lain, tentu itu nggak lebih utama daripada puasa di
hari-harinya. Makanya panjenengan yang punya kegiatan, punya acara, punya urusan yang bisa ditunda nanti setelah puasa niku langkung sae. Ampun mantu pas poso. Kula entuk ulem Pak, jeng Setu topo. Padahal Muhammadiyah pun Setu poso. Pemerintah nggih mungkin Setu mungkin Ahad kan wonten. Jadi niku nek Setu pemerintah nggih poso, kula melu pemerintah lho. Niku kok ya wis tekan kono mesti disuguh ya ora ombe. Makane ampun mantu pas poso. Iki ra mantu ngunduh mantu sami mawon. Pokoke ampun gawe acara pas poso. Nek akhire gawe niku pas wayah orang boten poso yaitu napa malam hari. Jangan pas pagi sampai sore ampun mesake. Wis pas poso dina Jumat niku kan. Wes ngono napa? Lung tinampi patur pasrah panampi manten ngono niku lho. Ayo wis setengah rolas wis geger to Jumatan to. Ampun pokoke sebagai orang Islam dengan kalau nyeting acara niku jangan di saat ibadah-ibadah itu harus dilakukan ngoten nggih. Termasuk dengan yang mantu niku mulai ke jam 8 napa setengah 9. Engko patokane rolas rampung ngoten. Rolas rampung rolas TPJ buan terbakaran karo napa adzan Pak. Ampun nggih. Ngoten niku terus dengan berharap putrane sakinah mawaddah warahmah. Ya ngimpi mboten mungkin. Lah kok ngono Mas? Lah nggih salat niku penting kok jenengan terus nglawan niku kok ya bakal ora ketemu niku nggih. Makanya ampun bikin acara yang bertemu dengan waktu-waktu ibadah. Dan jenengan bener-bener ngersake putrane sakinah mawaddah warahmah. Wonten malih cekap menawa. Oh nggih. Nggih pun Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pun pas niki pun rampung tentang zakat dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Intinya nanti suatu waktu kalau jenengan masih ada yang mau ditanyakan silakan. Dan saya sudah komunikasi sama Om Kuat, masjid sini siap menerima zakat jenengan apapun itu dan sudah ada timnya untuk membagikan. Monggo jenengan mau bagikan sendiri, monggo jenengan mau lewatkan masjid sini, monggo. Dan intinya mana yang terbaik lah. Dan jangan pernah jadi orang-orang yang lari dari kewajiban. Itu juga gak baik, sama sekali gak baik. Jadi kalau memang jenengan punya kewajiban zakat pertanian, monggo dikeluarkan zakat pertanian.